Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Shalom saudara dan saudari, para pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada pada ketika ini. Kita bersyukur dan memuji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan sempena dengan kumpulan penyegaran rohani keluarga bagi daerah kependetaan Langkon khususnya dan kepada para pendengar semua. Tajuk pelajaran yang saya akan sampaikan pada kali ini ialah teguran kasih. Namun sebelum kita mulakan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, terlebih dahulu kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan saat ini. Kami mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, agar bila mana Tuhan berbicara lewat firman-Mu, menegur dan mengajar kami, maka hati kami siap dan rela untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau menerima kami seadanya ketika kami datang di hadirat-Mu saat ini. Karena hamba-Mu berdoa di atas satu nama yang agung dan mulia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami semua.
Amin. Ayat inti pelajaran kita pada kali ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dalam pertumbuhan kerohanian, agar iman kita semakin kuat menentang badai cobaan setan, maka kita memerlukan makanan rohani yang keras, yang menentang iman kita. Bagaikan pohon yang tumbuh di atas gunung yang menentang terpaan angin yang kencang. Di mana semakin hari ia diterpa oleh angin yang kencang, akarnya semakin tertanam jauh ke dalam tanah. Sehingga pohon tersebut, yaitu kita, tidak akan tumbang walaupun diterpa oleh tofan. Ibrani 5 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Seorang misionaris Protestan yang bekerja di antara suku pribumi di Pasifik Selatan selama beberapa tahun memutuskan kembali ke Amerika Serikat untuk cuti selama 9 bulan. Selama kurun waktu ini, ia berencana akan mengunjungi beberapa gereja dan menghimpun dana untuk misinya di pulau-pulau Pasifik Selatan. Sebelum meninggalkan Pasifik Selatan, misionaris ini mengajak seorang kepala suku yang telah bertobat menjadi Kristen untuk pergi bersama dia ke Amerika Serikat. Kepala suku yang tinggi perawakannya memiliki otot yang keras dan warna kulit gelap yang diimbangi dengan senyuman lebar, sehingga terlihat dengan jelas gigi-giginya yang putih, berbaris dengan teratur. Misionaris ini memiliki keyakinan bahwa dengan kehadiran kepala suku ini akan menarik perhatian anggota gereja di Amerika yang menunjukkan keberhasilan pekerjaannya, yang tentunya ia akan peroleh cukup dana untuk meneruskan misinya. Terdorong untuk melihat dengan mata kepala cerita mengenai Amerika, maka kepala suku ini tidak menolak ajakan misionari ini untuk mengikutinya ke Amerika Serikat. Namun, ketika mereka mengunjungi gereja-gereja, misionaris itu memutuskan agar sahabatnya kepala suku ini berpakaian corak barat untuk menghindari perhatian yang terlalu menonjol. Untuk itu, ia bersusah payah untuk mendapatkan kasut dengan ukuran yang besar. Di satu pihak, kepala suku ini mulai mempelajari memakan makanan ala barat. Pola hidup barat dari waktu ke waktu mulai merubah gaya hidupnya, sehingga kakinya menjadi halus karena selalu mengenakan kasut. Tonjolan-tonjolan otot pada lengannya mulai hilang. Dan yang paling menyusahkan, jenis makanan barat mempunyai pengaruh yang sangat besar pada gigi-giginya sehingga ia mulai kehilangan gigi. Setelah 9 bulan berlalu dan mereka kembali ke Pasifik Selatan, kepala suku ini tidak lagi memiliki otot yang kuat. Telapak kaki menjadi halus, kehilangan gigi, wajah agak pucat.
sehingga penduduk kampungnya sendiri hampir tidak mengenalnya lagi. Ia hampir dihancurkan oleh makanan bayi. Suka akan kehidupan yang tenang dan enak ini sedang melanda anggota gereja kita. Bagaikan kegemaran kita pada makanan yang cepat saji. Kita sedang dibuai oleh menyukai khutbah yang cepat saji, yaitu jenis khutbah yang menyajikan kenyamanan. Semuanya baik-baik saja. Terserah Anda, yang penting Anda datang gereja, kembalikan perpuluhan, berikan persembahan, kemudian pulang dan lakukan kehendak hatimu. Banyak para pengkhotbah yang mengkhotbahkan hanya hal-hal yang disenangi oleh jemaatnya. Seperti, sekali engkau telah dibaptiskan, engkau pasti selamat. Karena Kristus telah mati di salib dan telah menanggung segala beban dosa yang engkau lakukan, bersenanglah karena engkau telah diselamatkan. Engkau tidak perlu memelihara sabat secara harafiah, karena Kristus itulah sabat. Jangan jadikan sabat itu satu beban, tetapi bersenang-senanglah pada hari sabat. Lakukan tugasmu, lakukan kewajibanmu. Selama engkau berdoa atas makanan yang telah disajikan, engkau dapat makan atau minum apa saja yang penting sesuai dengan selera. Tidak peduli apa yang engkau makan dan berapa banyak serta berapa kali sehari Anda makan. Kalau anggota bertanya mengenai persembahan dan perpuluhan, maka pengkhotbah yang suka menyajikan yang manis akan berkata, yang penting serahkan ke gereja. Itu adalah uang Tuhan, dan gereja berhak untuk menggunakan sesuai dengan kepentingan gereja. Bahkan ada yang mengatakan, kita dapat gunakan untuk pembangunan, yang penting untuk kepentingan gereja. Kita dapat alokasikan kemana kita sukai, asal persetujuan majelis jemaat. Atau kita dapat gunakan untuk menggaji tenaga sukarela. Atau dapat kita gunakan untuk orang miskin. Atau kita dapat gunakan untuk pekerjaan misionaris. Selayaknya setiap pengkhotbah tidak menyajikan khutbah yang manis-manis, yang menyenangkan anggota jemaat, tetapi membahayakan pertumbuhan iman mereka. Sehingga anggota jemaat tidak pernah dewasa. Mereka terus diberikan bubur dan susu sehingga imannya mudah rontok diterpa badai bejukan setan. Yehezkiel 33 ayat 7. Firman Tuhan memberikan kita panduan. Bagaimanakah cara kita menegur? Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Berarti saudara dan saudari, ketika kita memberikan teguran kepada seseorang, biarlah kita menegur atas nama kebenaran. Matius 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 14. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang, ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yehezkiel
33 ayat 8. Firman Tuhan seterusnya mengatakan kepada kita, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi ini berarti, saudara dan saudari, tidak menegur yang salah sama dengan salah. Ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Pada suatu hari, ketika Abraham Lincoln sedang berkendaraan pulang dari gereja, setiausahanya yang mendampingi Tuan Presiden bertanya, Tuan Presiden, seberapa jauhkah Tuan Presiden menyukai akan khotbah yang disajikan oleh pendeta yang terkenal itu? Dengan dingin Abraham Lincoln menjawab, tidak begitu banyak. Sang setiausaha terkejut, karena pengkhotbahnya adalah pendeta yang sangat terkenal. Itu sebabnya ia bertanya lagi, apa alasannya? Tuan Presiden menjawab, ia tidak menyuruh saya untuk melakukan apa-apa. Khotbahnya begitu manis, enak didengar, membawa pendengar terlena dan tertidur dalam lumpur dosa, karena ia tidak menyuruh saya untuk melakukan apa-apa. Lalu, bagaimanakah cara menegur orang yang bersalah? Firman Tuhan memberikan kita panduan. Matius 18 ayat 15. Firman Tuhan berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman atau Desire of Ages, muka surat 441. Terhadap kejahatan yang sebenarnya dapat kita bendung, kita bertanggung jawab seolah-olah kita sendiri bersalah dalam perbuatan itu. Tetapi hanyalah kepada orang yang berbuat kesalahan, kita harus menunjukkan kesalahan itu. Jangan hendaknya kita menjadikannya suatu buah mulut atau kritik di antara kita sendiri. Meskipun sesudah mengatakannya kepada jemaat, kita tidak boleh mengulanginya kepada orang-orang lain dengan leluasa. Suatu pengetahuan tentang kesalahan orang Kristen hanyalah menjadi penyebab sandungan bagi dunia yang tidak beriman. Dan oleh merenungkan perkara-perkara ini, kita sendiri dapat memperoleh kerugian saja, karena oleh memandang kita berubah. Selanjutnya, sementara kita berusaha memperbaiki kesalahan seorang saudara, Roh Kristus akan menuntun kita untuk melindunginya sedapat-dapatnya dari kritik di pihak saudaranya sendiri, sekalipun, dan tambahan pula dari celaan dunia yang tidak beriman. Kita sendiri bersalah dan memerlukan belas kasihan dan pengampunan Kristus. Dan sebagaimana kita ingin diperlakukannya, demikian juga ia memerintahkan kita untuk memperlakukan satu dengan yang lain. Kolose 3 ayat 16 berkata,
Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, teguran itu adalah salah satu bukti kasih Tuhan kepada kita. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Amsal 23 ayat 14. Jika engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Apakah saudara dan saudari termasuk saya rela untuk menerima teguran kasih dari Tuhan? Wahyu 3 ayat 19. Firman Tuhan berbicara, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yeremia 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yehezkiel 18 ayat 32. Firman Tuhan berbicara kepada kita. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wahyu 3 ayat 3 adalah satu imbauan kepada kita. Sekali lagi, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Seorang yang terkenal mengatakan, keberhasilan yang besar selalu dimulai dari kesetiaan dalam melakukan hal-hal yang kecil. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak, mari kita tetap setia kepada Tuhan dalam hal-hal yang kecil maupun dalam hal-hal yang besar. Pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
biarlah kiranya kata-kata dan doa pemazmur ini merupakan kata-kata dan doa dari hati kita secara pribadi maupun secara keluarga. Bila mana kita berseru kepada Tuhan di dalam roh pertobatan yang sejati, maka Tuhan akan menuntun kita untuk kembali di jalan yang kekal. Sekian sahaja pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih karena saudara dan saudari terus setia mendengar, mengikuti kumpulan penyegaran rohani keluarga selama 7 hari. Dan saya mengajak saudara dan saudari untuk terus setia mengikuti, menikmati firman Tuhan di dalam pelajaran seterusnya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga. Kami amat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan telah datang melawat kami ketika kami mulai menjadi lemah. Engkau memberikan kepada kami teguran kasih. Karena Tuhan mengetahui bahwa kami ini adalah manusia yang fana, cenderung untuk menjauh daripada Tuhan. Namun Tuhan telah datang kepada kami, datang untuk memberikan penyegaran rohani kepada kami. Hamba-Mu berdoa, kiranya firman Tuhan yang sudah kami nikmati sebentar tadi, bahkan sebelumnya dan seterusnya, akan benar-benar membawa suatu penyegaran rohani di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga kami secara pribadi boleh bertumbuh di dalam iman dan keluarga kami senantiasa utuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa ini. Karena hamba-Mu berdoa sekali lagi di atas suatu nama yang agung, indah, luar biasa dan mulia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus kami semua. Amin. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan.
Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu, Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluarga.